Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Nah, untuk video kali ini saya akan melakukan pengujian dan perbandingan 7 antena TV digital, teman-teman. Yang terakhir itu adalah TV antena yang ada di luar atau di outdoor, dan 6 sisanya itu adalah antena internal. Nah, antenanya tipenya apa saja? Jadi yang pertama adalah antena bertipe ini, teman-teman, ya, Tavware tipe TFL strip D141 dengan harga 22.000, teman-teman. Kemudian yang kedua, antena tipe Tavware juga, ya, merek Tavware dengan tipe TVL D139 dengan harga 32.000. Kemudian yang ketiga, antena yang bisa teman-teman ditemui di antena TV analog zaman dulu, modelnya seperti ini, harganya 30.000, mereknya Virtual. Ya, mereknya Virtual, harganya 30.000, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah antena TV digital, teman-teman. Mereknya adalah Intra. Tampilannya seperti ini, teman-teman bisa melihat tampilannya. Nah, ini ya, Intra TV spesialis dan seterusnya, bla bla bla. Antenanya modelnya seperti ini. Ini harga antenanya adalah 35.000, teman-teman. 35.000. Kemudian yang kelima adalah antena tipe PX, ya. Pasnya itu adalah PXDA 120 1NP atau tipe PXDA 1201 NP, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Ini harganya sekitar 90.000, ya. Kemudian yang terakhir, yang paling mahal, antena TV indoor itu adalah bertipe apa ini, INT atau Intra HD 15. Ini harganya 95.000. Nah, ini kelebihannya bisa untuk 2 STB, ya. Ini katanya menggunakan smart chip. Nah, kita akan bandingkan, teman-teman, apakah antena internal ini memang betul-betul bagus dan mendapatkan sinyal yang berkualitas, ya. Jadi antena yang ketujuh, teman-teman, itu adalah antena eksternal atau antena yang di luar. Antena luar itulah yang menjadi parameter nanti dengan antena yang internal, ya. Jadi mana sih dari sekian banyak antena ini yang mendapatkan sinyal yang paling banyak, gitu ya, teman-teman. Dan saksikan terus video Joko Vlog. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pengujian. Oke, teman-teman, untuk pengujian kali ini saya menggunakan STB Tanaka DVB T2 Tanaka Sniper T2, ya. Ini ya, tipenya seperti ini. Di sini saya akan mengetes menggunakan antena eksternal dulu. Jadi sebagai parameternya, teman-teman, di sini saya menggunakan antena eksternal kondisi ideal, mereknya adalah Titis, menggunakan booster. Nah, kita akan coba TV ini mendapatkan sinyal berapa jumlahnya. Oke, ya, kita akan tes. Jadi yang pertama saya akan munculkan dulu tampilan TV-nya. Saya akan melakukan langsung scan, ya, teman-teman. Kita akan langsung di pencarian. Kemudian di sini saya pilih cari otomatis, hapus semua saluran. Oke, ya, ini saya hapus semua salurannya. Jadi salurannya semua saya hapus semua. Kemudian saya melakukan scanning lagi, ya, teman-teman. Ini saya melakukan scanning lagi.
berapa jumlah siaran yang didapat ya. Kita tunggu teman-teman ya. Jadi mungkin ini pengujiannya agak sedikit lama, mungkin videonya ini cukup lama. Nah, nanti akan saya buat playlistnya teman-teman ya, nggak usah khawatir, nanti akan saya buat playlistnya. Ya teman-teman, jadi pengujiannya saya menggunakan eksternal antena. Nah, ini mendapatkan jumlah siarannya berapa, seharusnya mendapatkan sekitar, ya nanti kita cek karena mungkin akan ada siaran baru ya. Pengujiannya ini per tanggal 14 Desember 2022 ya, jam 21 lebih 10 menit ya. Jam 21 lebih 10 menit atau jam 9 malam. Jumlah siarannya dapat berapa? Oke, ini ada 35 channel dapatnya menggunakan antena eksternal ya. Oke, kita akan lihat berapa jumlah siaran dari TV antena eksternal ini ya. Nah, oke teman-teman, bagaimana cara nanti saya mengukur antenanya supaya nanti teman-teman paham cara pengukurannya. Jadi yang pertama, ini menggunakan antena TV eksternal. Jadi saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwasanya jumlah channelnya yang saya dapatkan itu ada 35 dengan tandanya begini. Saya naikkan ini angka 1 ya, nomor 1 ya, kemudian langsung saya turunkan. Nah, turunkan langsung itu 035, itu berarti menandakan bahwa saya mendapatkan channelnya 35 channel. Kemudian di sebelah kiri teman-teman, di sini ada tabel. Jadi dari 35 channel itu ternyata untuk di daerah Yogyakarta, Kabupaten Sleman dengan Kecamatan Berbah yang digunakan itu total frekuensinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, hanya 6 frekuensi yang digunakan, yaitu frekuensi di 538 itu diisi 12 channel TV, yaitu dari nomor 1 sampai 12. Kemudian frekuensi 562 itu diisi 6 channel ya, dari nomor 13 dan sampai 18 dan seterusnya. Nah, karena ini adalah channel 35, berarti ini berada di frekuensi seperti ini. Jadi saya masukkan info ya. Jadi nomor 35 CNN ini itu berada di frekuensi 658 ya. Kekuatan sinyalnya itu 80 berapa ini? 86%. Oke, ini berarti ada perubahan 86% dengan 86% yaitu 86% dengan kualitasnya adalah 64% ya. Jadi cara mengukurnya seperti itu teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa TV digital itu sangat hemat frekuensi. Kalau analog itu setiap satu frekuensi itu hanya bisa diisi satu siaran televisi, tapi kalau siaran digital itu kurang lebih satu frekuensi itu bisa diisi sampai sekitar sampai berapa ya, 16 channel ya. Makanya di sini yang channel yang pertama ini di frekuensi 538 ya, 538 itu bisa diisi
sampai 12 channel ya. Jadi kita nanti cara mengukurnya seperti itu tuh, supaya nanti teman-teman untuk pengukuran ini teman-teman ada standarnya ya. Saya membuat standar seperti ini. Nah sekarang ini kondisi ideal itu kondisinya bahwasanya saya menggunakan antena eksternal mereknya tipis, saya tambahi booster plus saya kasih kabelnya menggunakan kabel yang berkualitas ya, kabel CCTV dengan grounding yang bagus. Jumlah siaran yang saya terima itu sekitar 35 channel ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mengetes antena TV ini ya. Antena TV nanti akan saya masukkan ukurannya di tabel ya teman-teman. Ini saya simpan dulu. Oke, kita akan masuk ke meja. Nah ini antena TV merek Tavwer ini teman-teman ya, merek Tavwer, tipenya TVL D141. Tadi tampilan seperti ini, tidak ada box teman-teman. Jadi paket pembeliannya itu nanti teman-teman mendapatkan manual book seperti ini ya. Nah di belakang ini teman-teman nanti bisa menempel ya, bisa teman-teman tempel. Nah ini kadang-kadang antena TV digital, apakah antena Tavwer tipe TVL D141 ini bisa mendapatkan sinyal yang cukup banyak seperti antena TV eksternal. Jadi ini ya tampilan seperti ini, Tavwer TVL D141. Di belakangnya bisa kita tempel di dinding seperti ini nanti ya. Nah cara pengujiannya, nah teman-teman nanti saat membeli apa ini namanya antena itu modelnya dilepas seperti ini teman-teman. Jadi harusnya teman-teman dapat dua paket yang pertama modelnya seperti ini ulir, paket yang kedua itu harus ditempelkan seperti ini. Nah ini saat pembelian memang tidak diberikan. Nah kemudian bagaimana cara memasangnya? Jadi yang pertama di sini nanti saya akan lepas antenanya teman-teman, kemudian saya akan ganti menggunakan antena dari Tavwer ini seperti ini ya. Oke, kemudian untuk antenanya teman-teman ini saya arahkan di sini. Nah saya gantungkan di sini teman-teman. Oke ya, seperti ini ya. Jadi posisinya saya gantungkan seperti ini, kurang lebihnya teman-teman. Oke, nah setelah itu saya akan keluar dari siaran TV ini teman-teman ya. Di sini udah kelihatan banget kalau apa namanya, ini bisa teman-teman lihat, ini STB nya yang sebelah kanan ya, yang ini adalah STB, kemudian yang tampilkan ini adalah siaran TV. Ini supaya nanti lebih mudah, saya coba scan, pilih pencarian, kemudian saya pilih cari otomatis. Oke. Nah, berapa jumlah siaran TV yang bisa diterima apa namanya antena ini? Posisinya berada di dalam ya, di dalam. Nah, apakah benar antena yang digadang-gadang digital itu memang betul-betul hasilnya mantap? Nah, di sini kita akan buktikan. Ini antena
Ya, ini masih proses pencarian ya. Ini menggunakan antena internal merek Tavwer TVL D141. Teman-teman bisa melihat sendiri. Ini sudah mendapatkan channel sekitar 36 ya, frekuensinya 36, tetapi tidak menerima sinyal sedikit pun. Oke, nanti kalau tidak bisa menerima sinyal, kita akan menggunakan opsi yang kedua. Yang kedua yaitu kita akan menghidupkan powernya ya. Jadi ini tanpa menghidupkan power. Ini power off ya. Oke, apakah bisa mendapatkan sinyal? Kita pause dulu. Nah, ternyata tidak mendapatkan sinyal sama sekali teman-teman. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba Oke, kita akan coba ya teman-teman, kita akan coba daya antenanya kita hidupkan dan kita coba exit ya, kemudian kita cek apakah kita mendapatkan sinyal. Nah, ternyata tidak mendapatkan sinyal sama sekali teman-teman. Jadi tadi antenanya tanpa ada power pun tidak bisa, kemudian saya kasih power juga tidak bisa. Kita akan coba scan lagi teman-teman, akan coba scan lagi, cari otomatis, hapus semua saluran. Oke, kita akan coba scan lagi teman-teman, scan satu kali. Jadi tadi untuk Tavwer TVL 0D141 digunakan untuk internal ya. Di internal itu saya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Saya tidak mendapatkan sinyal siaran TV digital sama sekali ya. Antenanya seperti ini teman-teman, bisa melihat langsung ya teman-teman. Nah, ini antenanya bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini antenanya ya. Jadi saya tidak mengakali, jadi ini saya hubungkan ke mana ini, nah, ke antena ke STB ya. Jadi saya tempelkan ke atas ini. Nah, hasilnya teman-teman bisa melihat bahwasanya saya tidak mendapatkan sinyal sama sekali ya. Oke, kita akan tunggu men-scan teman-teman. Ini saya pause dulu recordingnya. Oke teman-teman, ternyata hasilnya sama, dimana sinyal saya tidak bisa menerima teman-teman. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau yang di VB Tanaka Sniper kalau tidak mendapatkan sinyal itu nanti akan menanyakan kode pos lagi. Berarti saya simpulkan untuk antena ini ya, Tavwer tipe TFL D141 untuk internal antena saya tidak mendapatkan sinyal sedikit pun. Nah, sekarang kita akan ganti antena yang lain teman-teman. Jadi harga yang paling murah 22.000 di daerah saya tidak bisa menerima sinyal. Sekarang antena Tavwer seharga 32.000 teman-teman ya. Tampilannya seperti ini, sama, hanya
lebih lebar daripada yang tadi ya teman-teman. Ini digadang-gadang antena TV digital teman-teman, apakah sekeren itu? Ya, hanya dapat buku petunjuk seperti ini. Saya pindahkan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, lebih lebar daripada yang tadi ya, yang ini ya. Ini adiknya, ini kakaknya, lebih lebar. TVL D131 ya. Ini saya akan ganti dulu namanya. Oke, ini ya, sama posisinya saya akan posisikan di atas ini teman-teman. Ini memang agak sulit untuk pengujiannya, supaya di sini kita mendapatkan pengukuran yang minimal mirip teman-teman, tidak bisa persis tapi minimal saya memberikan pengukuran yang mendekati mirip gitu ya. Nah, sama paketnya nanti dapat seperti ini teman-teman ya, dapat colokan konverter seperti ini sama seperti yang tadi. Kemudian teman-teman pasangkan di belakang kamera ini, bukan kamera, set top box. Kemudian kita akan coba berusaha untuk mendirikan antenanya, apakah ini bisa memungkinkan untuk saya dirikan, atau mungkin saya posisikan miring seperti ini ya. Yang penting nanti, nah, berdiri seperti ini. Nah, seperti ini posisi mencari sinyalnya. Kita akan coba, ini kondisi power on ya. Kita masukkan kode posnya di daerah berbah, kemudian klik OK ya. Oke, ini sedang men-scan. Nah, apakah hasilnya bisa mendapatkan sinyal teman-teman menggunakan antena Tavware TVL D139 seharga 32.000 ya. Ini mungkin agak teman-teman sedikit bersabar ya. Nah, ini jadi cara pengukurannya mirip ya, mirip dengan yang tadi. Ini STB-nya teman-teman. Kemudian yang atas ini adalah antenanya. Jadi seperti itu. Nah, apakah nanti mendapatkan sinyal teman-teman, ataukah sama saja tidak mendapatkan sinyal sama sekali ya. Jadi tadi saya sudah menguji yang harga 22.000 TVL D141, ternyata nggak dapat sinyal. Kemudian saya mencoba Tavware TVL D139, baru saya uji coba. Nah, ini cukup lumayan teman-teman, dapat sinyal sekitar 4 ya, RCTI HD, MNC TV HD, ITV HD, iNews HD ya. Nah, kita nanti akan bandingkan. Oke, ini agak lumayan, ini dapat sinyal. Jadi yang tadi oke teman-teman,
yang didapat ternyata tidak banyak teman-teman. Kita akan coba naikkan. Ini nomor 1, ternyata hanya dapat 4 siaran TV teman-teman ya, 4 siaran TV, dimana frekuensi yang bisa didapat itu di berapa itu, di 534 teman-teman. Jadi di 534 atau berapa itu ya, 634 ya, mohon maaf. Jadi di frekuensi 634 teman-teman. 634 itu Pak 634 dengan kualitas sinyal seperti ini ya, hanya sekitar 42% ya, kekuatannya 44%, kemudian kualitasnya sangat rendah sekali teman-teman untuk model antena ini. Jadi ini sering putus nyambung sinyalnya. Nah ini kadang nyambung kadang tidak ya. Kemudian sama ini berapa ini, frekuensi 634 juga. Jadi sinyalnya sekitar kekuatan kita akan catat teman-teman, hanya bisa masuk ke 634, kekuatan sinyalnya 56%, kemudian kualitasnya 26%. Oke, nah kita akan coba mematikan powernya. Nah, apakah ini akan berpengaruh teman-teman? Bentar ya. Ya teman-teman, kita akan coba matikan daya antena, apakah ini akan berpengaruh. Oke ya, ini sudah. Oke, daya antena ini sudah saya matikan teman-teman. Kemudian kita cek sinyalnya. Nah ternyata kekuatannya sama ya, kurang lebih 50%. Kemudian kualitasnya sekitar di 26%. Jadi antena ini mending daripada yang tadi, tetapi jumlah sinyal yang didapat itu tidak banyak teman-teman ya, tidak banyak. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya, antena internal TAVR TVL D139 kondisi powernya di off kan itu sebenarnya sama, ataupun on itu sebenarnya sama. Sinyal yang didapat sekitar 4 dan kekuatannya juga tidak cukup, jadi kadang putus kadang nyambung ya. Kekuatannya 52%, kualitasnya 26% ya, dan ini kadang-kadang hilang. Jumlah yang bisa didapat itu hanya 4 kanal ya. Di luar frekuensi itu tidak bisa menerima sinyal. Oke, selanjutnya kita akan coba setup antena model virtual ya, harganya Rp32.000. Oke, kita akan setup dulu teman-teman, sebentar. Oke teman-teman, antena ini saya beri nama antena klasik gitu ya, jadi nggak aneh-aneh gitu. Apakah nanti kualitas sinyalnya akan jauh lebih bagus daripada antena yang aneh tadi ya, yang tipis-tipis, bentuknya tipis tadi, yang seakan-akan keren, itu istilahnya antena digital ya. Jadi untuk yang virtual itu modelnya seperti ini teman-teman, sangat klasik banget ya. Kemudian kita memang harus merakit ya,
Jadi ini yang bawah, teman-teman harus memasang seperti ini. Nah, berada seperti ini. Kemudian di sini pemasangannya saya nggak tahu, tapi ini kok sepertinya saya nggak dibawakan drat. Jadi ini saya harus melepas kabelnya ini. Jadi harus dipasang seperti ini teman-teman. Dibalik ini berarti ya. Jadi ini yang berada di atas ya, karena ini ada dua colokan, yang satunya ini sebagai apa ini, dudukan. Jadi seperti ini. Nah, anehnya teman-teman, anehnya ya Allah, ternyata di sini saya nggak dapat sekrup nih. Mana ini nyok gigitnya ini ya. Ya, jadi saya bingung cara memasangnya karena skrupnya saya nggak dibawakan skrup. Nah, caranya gimana ini supaya nanti ini saya bisa mengukur ini, karena kalau nggak diskrupi terus gimana ini ya, cara ini ada apa juga sih. Oh, ini nempel di sini teman-teman. Dia ada yang jatuh. Oke, kemudian antenanya dipasang di sini. Oke ya, kita akan coba posisi antenanya mana ini. Kemudian kita lihat dulu dalamannya teman-teman. Dalamannya seperti ini teman-teman ya. Jadi hanya dipasang seperti ini. Ini nyambung antena sini. Seperti inilah gambarannya kabel pengkabelannya. Nah, saya agak kesulitan. Kelemahannya saya nggak dapat sekrup teman-teman. Ya, nggak tahu ini jatuh atau apa. Tapi intinya saya ini nggak dapat sekrup ya, serius ini saya nggak dapat sekrup. Nah, skrupnya kemana ini nggak tahu. Nah, jadi ya saya akan ngetes apa adanya ya, karena produsen juga nggak memberikan lengkap. Oke teman-teman, jadi posisinya seperti ini. Jadi ini setup box, antenanya naik ke atas ya, antena internal virtual klasik. Karena itu miring karena nggak ada skrupnya, pokoknya saya akan ngetes apa adanya. Kemudian antenanya saya hubungkan ke sini. Nah, kita akan coba tes apakah sinyalnya cukup mendapatkan sinyal yang cukup banyak ya. Kita akan coba masuk ke menu pencarian, kemudian saya klik pencarian lengkap seperti tadi. Oke, kita tunggu apakah antena ini akan mendapatkan sinyal yang lebih banyak ya. Harganya 30.000, yang Pahver tipis tadi harganya 32.000. Apakah jauh lebih banyak ya, model yang klasik. Ini saya katakan klasik. Jadi teman-teman, ini sebagai pembanding saja ya. Jadi teman-teman jangan terlalu berpikiran bahwa antena digital, TV digital itu antenanya harus diganti. Nah, ini sebagai pembuktian antena yang model seperti ini, yang model virtual, pasti saya yakin teman-teman memiliki antena yang lama, jadi sebenarnya nggak perlu ganti. Kita akan buktikan apakah siaran yang didapat akan jauh lebih banyak. Ya teman-teman, sambil menunggu ya, sambil saya akan merapikan antenanya tadi. Nah teman-teman bisa membeli antena tadi itu di toko saya ya. Saya menjual. Nah, ini bisa jadi demografi atau lokasi teman-teman
itu juga akan berpengaruh, karena tempat saya itu agak terlalu jauh dengan penerima siaran televisi, maka bisa jadi berbeda di setiap daerah. Mungkin teman-teman menggunakan yang model seperti ini ya, itu mendapatkan sinyal yang banyak karena mungkin dekat dengan pemancar, tapi bisa jadi seperti tempat saya yang agak jauh seperti ini tidak mendapat sinyal yang cukup gitu ya. Jadi jangan teman-teman mematok di channel YouTube saya ini bahwa antena yang saya sampaikan itu pasti jelek. Itu tergantung dari lokasi ya. Saya dari pemancar itu cukup jauh teman-teman, jadi saya ulangi lagi ya, pemancar tempat saya itu cukup jauh, jadi ya seperti inilah hasilnya gitu ya. Oke, ternyata cukup lumayan banyak teman-teman ya, siaran TV yang masuk jauh lebih baik, lebih banyak daripada yang antena yang modelnya tipis tadi ya. Oke, ternyata antena virtual ini harganya juga cukup murah teman-teman, cukup terjangkau, tetapi kualitasnya juga tidak kalah. Ini antena, ini salah memberi harga ini saya ya. Ini harganya 33 tadi ya. Oke, jadi harganya memang agak lebih mahal daripada yang antena Tafir TL D139. Oke teman-teman, kita akan cek berapa jumlah siaran yang didapat teman-teman. Kita akan coba turunkan 16 siaran teman-teman. Nah ini sudah cukup lumayan. Nah 16 siaran itu, siaran yang pertama frekuensinya 538. Oke, 538 kita lihat kualitas sinyalnya teman-teman di bagian info, kemudian info. Oke, untuk yang 538 kekuatannya 96%. Ini dengan antena yang luar tadi mirip, kemudian kualitasnya 53, itu udah lumayan karena yang eksternal tadi itu 97 kualitasnya. Oke, kita akan coba ganti ke 538, jelas dapat itu kurang lebih. Kita masuk ke channel 13. Channel 13 itu pasti beda frekuensinya. Kita cek info di 634 itu kualitasnya ini 56 ya teman-teman. Nah ini saya akan tampilkan mungkin biar teman-teman bisa membandingkan dengan yang ini ya teman-teman. Jadi di frekuensi berapa tadi, 634 ya, 634 antena eksternal tadi sinyalnya dapat 91, itu dapat 61. Kemudian kualitasnya di antena eksternal 74, tetapi di menggunakan antena virtual yang luar dalaman itu sekitar 39%. Oke, kita akan cari frekuensi lagi. Jadi yang 634 itu 4 channel. Kita akan coba. Nah, jadi 634 harusnya sudah habis. Oke, berarti yang frekuensi 658 tidak bisa mendapatkan sinyal teman-teman. 638 ini untuk yang apa namanya, 638 yang luar aja dapat kekuatan 86 ya. Jadi yang 634 yang 90. Sayangnya kok 562 sama 586 ini enggak masuk ya.
nggak masuk ke ini, sehingga total untuk kesimpulannya ya, kesimpulan untuk antena virtual ini itu kekuatannya itu mirip dengan antena eksternal, tetapi kualitasnya masih tetap rendah, masih tetap bagus yang kualitas antena eksternal. Kemudian sinyal yang didapat jauh lebih banyak teman-teman yang antena internal virtual klasik ini, dapat 16 siaran. Oke, kita akan lanjut ke antena selanjutnya teman-teman. Oke, kita akan kembali ke meja. Selanjutnya adalah antena intra ya. Tipenya, modelnya, gambarnya seperti ini. INT HD14 saya ganti. Dusnya cukup keren teman-teman ya. Ini satu-satunya antena yang ada dusnya. Modelnya seperti ini. Ini bisa digunakan untuk internal dan antena untuk eksternal. Jadi sinyal jernih tanpa bintik-bintik. Nonton TV gratis, aluminium asli, DVB-T2 ready. Ya, channel TV-nya macam-macam. Dapat kabel 2 meter, cukup panjang kabelnya. Nah, tampilannya cukup keren. Kita akan coba unboxing teman-teman. Oke, kita akan buka ya. Oke, kita akan buka. Ini memang adu mekanik antena internal, mana yang paling bagus. Oke, tampilan seperti ini teman-teman antenanya. Nah, di sini ada kartu garansi. Keren banget, ini ada garansinya. Antenanya modelnya seperti ini. Kemudian wah, ini ketekuk-tekuk, harus dilebarkan. Ini hanya pakai aluminium aja teman-teman. Nah, di sini tampilannya seperti ini, teman-teman bisa melihat. Ini antena penerimanya yang inti, kemudian ini ada kabel antenanya sekitar 2 meter belakangnya. Nah, ini baru dapat skrupnya. Nah, cara pemasangannya teman-teman ini cukup simpel. Ini cukup simpel teman-teman, pasang seperti ini ya. Kalau di gambar itu kabelnya berada di mana ya? Kabelnya harusnya berada di belakang sini. Nah, seperti ini teman-teman pasang. Nah, ini konon katanya ini bisa digunakan untuk antena internal ataupun eksternal. Jadi teman-teman bisa langsung tambahi booster, nanti harusnya kualitas sinyal akan jauh lebih banyak. Ini teman-teman. Oke, sudah terpasang seperti ini teman-teman. Tampilannya antenanya seperti ini, keren, cukup lumayan keren. Ini kabelnya akan saya lepas dulu. Nah, tampilan depan, tampilan samping ya, kemudian tampilan belakang. Oke, ini harus diluruskan. Oke, kemudian apakah di sini saya bisa melepas boxnya? Oh, bisa. Nah, bedanya dalemannya teman-teman seperti ini. Ini ada koilnya ya. Jadi ini kabel pemasangan seperti ini, jauh tidak sesimpel antena yang virtual tadi ya. Ini jauh lebih keren karena ada tambahan koilnya ya, seperti ini. Ini antenanya cukup simpel seperti ini. Oke, kita akan coba mengetesnya sama. Jadi ini harus saya posisikan berada di atas teman-teman. Nah, harus supaya nanti menghitung apanya itu sama ya. Nah, seperti ini. Tuh.
Jadi ini memang agak sulit dalam pengujiannya yang jadi ini saya oke gini ya pemasangannya, kalian bisa melihat di situ ya. Kemudian kabelnya ini teman-teman ya, ini kabelnya saya pasang ke STB oke gitu. Nah langsung dapat siaran teman-teman. Apakah siarannya akan jauh lebih banyak ataukah lebih sedikit? Nah kita akan coba langsung scan. Oke, ini kayaknya terlalu cerah apa yang USB mejanya ini. Saya akan buat ya teman-teman ya. Nah jauh lebih soft. Nah seperti ini jauh lebih enak, nggak terlalu ngeflare tadi ya. Nah antenanya seperti ini. Oke, kita akan coba men-scan teman-teman ya. Kita akan masuk ke menu. Ya kok nggak bisa jalan. Saya masuk ke menu. Akan matikan dulu, biasanya ini memang adat. Kita akan reboot terlebih dahulu teman-teman. Kita akan masuk ke menu ya, pilih pencarian lengkap. Oke, dihapus semua. Kita akan scan. Jadi yang hardware itu tidak ada, hanya ada. Ya sambil men-scan teman-teman. Ini yang internal. Oke, sinyal yang didapat sudah lumayan, itu ada 12, 16, kayaknya cukup banyak ini nanti yang didapat. Nah ini jadi antena intra INT HD 14 ini cukup lumayan ya, sudah dapat 16 siaran, sama seperti antena virtual tadi ya, sama mirip ya, mirip. Belum ada penambahan sinyal teman-teman.
apakah antena internal merek Intra IND HD15 ini sama dengan yang virtual tadi? Nah, sepertinya sama, mirip ini ya. Dapat EWS nya 2. Jadi kita akan fokus ke sinyal TV aja dulu teman-teman. Jadi untuk siaran radionya tidak kita fokuskan. Jadi ini di totalnya berapa? 16, sama 16 channel televisi ya. Kemudian frekuensinya kita cek, ini di frekuensi berapa? Oke, 538 teman-teman, 538, kekuatannya itu 96 tetapi kualitasnya 55 ya. Jadi kalau yang 538 ini ada 12 channel, harusnya di channel 13 ya. Kita exit dulu ya, channel ke 13 itu frekuensinya beda di 634. Jadi di 562, 586 sama 610 tidak masuk siarannya, sama 658. Sepuluh 6 dan 42. Oke, teman-teman bisa melihat bahwasanya ya di frekuensi 634 ya, 634 kalau yang antena eksternal itu dapat 91 kekuatannya cukup lumayan, 76 ya. Kemudian kualitasnya dapat 74%, kalau yang ini dapat 42%. Artinya ini antenanya itu sebenarnya sama dengan antena virtual ini teman-teman, kesimpulannya ya. Jadi sama persis dengan antena virtual ini, jumlah siarannya yang didapat sama, kemudian sinyalnya, kekuatannya sama atau mirip. Jumlah sinyal yang didapat sama-sama 16 channel siaran ya. Oke ya, jadi kesimpulannya antena TV Intra ini, antena TV Intra ini ya, ini sama dengan antena TV virtual. Kelebihannya teman-teman, kalau ditambahi booster ini nanti pasti akan kualitasnya akan bertambah. Jadi nanti kita akan coba tes nanti ya, untuk yang booster apakah akan semakin meningkat antena ini. Nah, nanti di channel berikutnya teman-teman. Oke, berarti kesimpulannya antena Intra seperti ini antenanya, sama dengan antena klasik ya. Jadi kalau model antenanya seperti ini ataupun ini, atau mungkin yang bentuk lingkaran itu ya itu sebenarnya mirip. Nanti jumlah siaran yang didapat akan sama ya, kurang lebihnya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, masih ada antena yang harus dites lagi teman-teman. Antena selanjutnya adalah ini teman-teman, PX tipe berapa ini, DA 12101 NP. Nah, apakah antena ini cukup keren? Nah, siaran yang didapat jauh lebih banyak ataukah sama saja teman-teman? Oke, kita akan unboxing. Tampilan boxnya seperti ini teman-teman, kelihatan mewah ya. Tampilan depan seperti ini, tampilan belakangnya seperti ini ya, cukup keren. Frekuensinya cukup lebar ya, VHF 47 sampai 230 MHz dan UHF 470 sampai 870 MHz. Kalau dilihat
di sini ini bisa digunakan untuk antena radio FM teman-teman ya, karena radio FM itu kan frekuensi berapa itu 80 sampai 144 ya, bisa keren. Kita akan coba tulisannya Ultra Cine Digital TV Indoor Antenna, wah professional brand from Taiwan, keren banget. Kita akan buka, kita akan unboxing ya, kita akan unboxing. Ini memang adu mekanik antena teman-teman ini ya, mungkin semoga saja baru channel saya yang mengupas tuntas tentang antena seperti ini. Tampilannya seperti ini, dibalut dengan busa yang cukup keren. Ini nggak tahu ini apa, kita akan bongkar dulu. Nah, di sini dapat buku ya. Wis, ini betul-betul mewah teman-teman ya, modelnya cukup mewah. Oke, seperti ini. Nah, antenanya keren, jadi ini harusnya berada di meja. Nah, ini ada dudukannya, cara masangnya cukup mudah sepertinya teman-teman. Seperti ini, cukup ditempel. Oke, terus ini ada antenanya, bisa ditarik ke atas. Kita akan maksimalkan teman-teman. Seperti ini. Tampilan depannya. Oke ya, kita akan tes ya. Set. Ini memang seperti antena radio teman-teman, makanya bisa digunakan untuk radio ini antenanya. Nah, seperti ini. Kok kayaknya seperti ada, oh ini lampu, ini lampu kamera teman-teman. Oke, kita akan pasangkan teman-teman kabel antenanya ke sini. Oke, kita akan tes. Ini antena yang cukup mahal. Cukup mahal. Apakah ini harus ada powernya? Digital TV antena base, ada istilah harus dihidupkan powernya. Oke, ini ya teman-teman, supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, kita akan coba masuk ke menu. Ada sinyal ya, saya tahu tidak ada sinyal. Kayaknya ini mau saya sinyal kok enggak. Oke teman-teman, kita akan reboot ulang dulu. Apakah antena PX ini betul-betul jauh lebih bagus? Oke, kayaknya ini kok agak mengkhawatirkan juga ini teman-teman. Masuk ke pencarian, kita coba pencarian lengkap. Oke, kita lihat, kita baca di sini high sensitive excellent signal streamline design. Di tulisannya seperti ini teman-teman ya, saya bacakan ya. VHF band high sensitivity excellent signal streamline design ultra cine black luxurious design to match HDTV DIY installation easy to use horizontal and vertical installation adjust antenna easy to get signal new design base eco power saving watch HDTV for free. Ini antenanya kenapa kok saya kasih ke bawah, karena ini didesain ditempel ke meja teman-teman. Nah, makanya saya taruh ke bawah. Ini nanti apakah sesuai dengan yang dia klaim. Ini harganya cukup mahal teman-teman, 90.000 ya, cukup mahal teman-teman. Ini C sampai 2V. Oke ya,
Wes, ini saya hadapkan ke manapun ya. Teman-teman nanti bisa melihat sendiri proses scanningnya bagaimana. Ini TV antena indoor yang cukup mahal teman-teman ya. Ini cukup mahal. Ini mahal banget ini. Tapi kok sepertinya tidak ini ya, tidak sesuai harapan mungkin ini. Ya, jadi sampai sekarang di scan itu tidak mendapatkan sinyal ya. Oke, nanti teman-teman bisa menilai sendiri, teman-teman nanti memutuskan mau membeli antena yang mana. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, jangan terpesona dengan antena TV digital yang kesannya keren ya. Ya, contohnya ini harganya 90.000 teman-teman. Ini serius, ini harganya sekitar segini. Puyeng juga ini, harganya mahal banget antena TV-nya. Teman-teman nanti bisa bandingkan lah. Ini betul-betul adu mekanik antena TV. Saya masih ngelembur ini, temani dengan gulda, minuman emas. Aduh, tidak dapat sinyal sama sekali teman-teman. Ini sangat-sangat mengerikan, sungguh-sungguh mengerikan. Dan harga semahal ini ya, ini serius teman-teman. PX digital antena ini ternyata kalah dengan antena yang harganya hanya 30 ribuan. Jadi antena yang klasik itu teman-teman ternyata kualitasnya jauh lebih bagus. Nah ini sekarang saya mau setup posisi di atas teman-teman. Guys kurang piye aku wis kudu kepiye nah pesan. Aku terus kudu kepiye aku nek carane ngene iki. Tak dhuwur bareng loh, masih mumet aku. Nah, ini ya. Wes antenane tak pangsang ning dhuwur kae wes, kurang kepiye wes. Sama seperti tadi ya. Apakah mendapatkan siaran yang jauh lebih bagus? Wes iki regane 90.000 tak pasang terus ben supaya teman-teman nanti. Oke, kita akan scan lagi teman-teman karena saya juga penasaran wis terus terang ya. Masukkan kode posnya 5573. Oke ya. Oke. Nah ini teman-teman, ini betul-betul emosi juga, ini harganya mahal banget tapi saya tidak mendapatkan sinyal satupun ya. Ini antenanya sudah saya nangkringkan ke atas ya, seperti ini. Ikan ke bawah ini ya, teman-teman bisa melihat sendirilah. Tuh setup boxnya ini saya tidak ngakali teman-teman ya. Jadi kita mengukurnya itu secara jantan ya di sini. Nah, saya tidak mengakali, antenanya saya modifikasi tidak. Ini apa adanya, seriously ya. Ini antena internal beberapa ini PX ya, straight to nah ini mungkin saya yang akan menjadi korban teman-teman, korban, sehingga teman-teman nanti jangan sampai
membeli antena yang tidak sesuai. Nah, setelah saya kasih di atas teman-teman, ternyata saya mendapatkan sinyal teman-teman ya. Jadi memang kondisinya harus dinaikkan ke atas tuh bagaimana ini. Nah, ini saya dapat sinyalnya sekitar 16 teman-teman ya, 16 siaran. Jadi kondisi ruangan saya seperti ini ya. Nah, karena ini ruangan juga akan berpengaruh juga teman-teman. Yang bagus itu adalah ruangan yang agak sedikit terbuka. Ini saya ada di atasnya itu adalah dak-dakan atau istilahnya ada lantainya lagi ya. Jadi mungkin kalau yang modelnya pakai genting itu beda lagi karena sinyal akan jauh lebih mudah masuk. Tapi ini kondisinya terukur ya. Di sini setelah saya naikkan ke atas teman-teman dengan model yang cara yang tadi itu, ternyata saya mendapatkan sinyal yang nggak tahu ini saya dapat berapa. Saya nggak tahu ini saya dapat berapa. Ini 16 juga. Apakah nanti akan bertambah sinyalnya? Sepertinya tidak ya. Jadi saya itu kenapa ya di frekuensi 5 berapa itu ya? Frekuensi 562, 586 sama 610 itu kenapa nggak masuk ya? Oke teman-teman, ini sudah masuk teman-teman siaran TV-nya. Kita akan coba tes dapat sinyal berapa. Oke ya, kita akan tes, kita akan turunkan sinyalnya. Alah, sama saja 16 siaran. Jadi antena PXDA ini hasil pengujian saya itu sama dengan antena yang harganya 30-an ribu tadi, yang model klasik ini teman-teman. Yang model klasik seperti ini ya, yang model klasik seperti ini. Nah, hanya saja nanti kualitas sinyalnya apakah lebih bagus kita akan cek ya. Kita akan cek di frekuensi berapa itu, 538. Cek sinyal 538 itu sinyalnya 97%, kemudian kualitasnya 59 ya, kurang lebih 59%. Yang tadi antena intra tadi ya, mirip dengan intra teman-teman ternyata ya. Kita akan exit. Sekarang yang frekuensi berapa, 634. Frekuensi 634 ini ternyata saya tidak sinyal. Oke, ini ya frekuensi 634 teman-teman, sinyalnya berapa, 50%, kemudian kualitasnya sekitar 29. Nah, dengan yang eksternal yang merek intra tadi ternyata lebih bagus yang intra teman-teman ya. Jadi intra tadi 76%, yang virtual tadi 9 berapa, sama ini kayaknya 76an ya. Kemudian kualitasnya sekitar 42, 43 ini ya, sama. Ini kualitasnya 29 jam. Jadi kesimpulannya memang kalau saya simpulkan dari hasil pengujian saya, nah mungkin kita akan coba teman-teman, kita akan coba posisi antenanya. Oke, kita akan coba lagi. Saya juga penasaran kenapa kok antena semahal ini. Ini kan kelebihannya bisa saya rubah seperti ini teman-teman. Nah, saya buat agak melenceng gini ya. Nah, apakah jumlah sinyalnya ini akan bertambah atau tidak ya? Jadi antena yang satu itu saya buat lempar ke sini, yang ke sini.
ternyata kualitas sinyalnya malah menurun teman-teman. Nah, ini berarti memang yang bagus tadi seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini tadi. Jadi kalau ini saya turunkan, kekuatannya akan bertambah 62 ya. Itu ya. Jadi kelebihannya antena ini itu memang bisa putar-putar. Dengan diputar-putar nanti sinyalnya akan bertambah teman-teman. Yang tadinya itu dapatnya ini ya, jadi posisinya seperti ini saya rubah, kemudian nah di antenanya itu jadi seperti ini. Sinyalnya tadi 50% ya di 634 ya, itu sekarang sudah bertambah menjadi 61 dengan kualitasnya atau CCG nya itu meningkat menjadi dari 29 menjadi 44%. Jadi memang kelebihannya teman-teman bisa memutar-mutar antena ini sehingga nanti kualitas sinyalnya akan jauh lebih bagus. Nah, kita akan coba yang nomor satu tadi, apakah akan meningkat juga kualitasnya. Kualitas 94 97, oke. Kualitas memang meningkat teman-teman ya. Jadi dari data itu meningkat, teman bisa melihat ini ya, frekuensi 538, kekuatannya 97, tapi ini menurun, tapi kualitasnya naik. Jadi dengan diputar-putar memang naik, tetapi yang jadi masalah itu tadi, jadi jumlah siarannya masih 16 sama dengan merek Intra tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut antena yang terakhir teman-teman ya. Kita akan lepas dulu semuanya. Antena yang terakhir yang paling mahal saya beli Rp95.000, mereknya Intra, ada tulisannya keren banget, Max 1080B reception, indoor outdoor antena, bisa untuk indoor dan outdoor, bisa digunakan untuk menerima HDTV, UHF, VHF, FM. Ini bisa untuk radio. Kemudian keistimewaannya karakteristik penguat sinyal bawaan. Jadi kelebihannya ini bisa untuk indoor dan outdoor teman-teman. Kemudian data teknisnya seperti ini, tampilan belakangnya ini cukup keren dari tampilannya teman-teman. Apakah nanti antenanya ini sekeren dengan tampilannya, bisa menerima siaran yang jauh lebih banyak teman-teman. Ini kelihatan keren dari samping seperti ini, ada tulisan smart chip. Nah ini teman-teman bisa melihat, ini ada smart chip Intra, ada boosternya, kemudian dapat kabel 3,5 meter, kemudian di sini include kabel plus jack, kemudian dapat booster ya teman-teman. Ini ada posternya. Oke, kita akan unboxing teman-teman. Apakah antena ini sekeren dengan tampilannya teman-teman. Oke, berarti kita akan bongkar dari depan sini. Kita akan tes. Oke, ini ya, ngetesnya pelan-pelan teman-teman. Oke, kita unboxing. Antenanya tipis teman-teman. Oke, sebentar ya, ini agak sulit untuk dikeluarkan. Paketnya seperti ini teman-teman. Kemudian antenanya tipis seperti ini ya, bisa ditempel sepertinya, dapat booster. Oke, kita akan
coba buka. Ada petunjuknya seperti ini. Nah, antenanya modelnya seperti ini teman-teman, colok soketnya. Wah, tipis seperti ini. Adalah pokoknya saya, apakah antenanya ini keren ya, kita akan taruh di atas juga seperti tadi teman-teman antenanya. Dan nanti cara mengukurnya, kita memiliki parameter yang sama mengukur antenanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan jadi ini ada boosternya, jadi harus kita pasang di sini. Ini keren banget, ini ada TV, antena, ini ada DC sendiri juga. Kamu bisa melihat ini, jadi dari antena ke atas tadi itu ada adaptornya sendiri, kemudian teman-teman bisa memasang di sini ya, seperti ini. Oke, kemudian sebenarnya bisa dipasang di sana ya, tetapi tidak saya pasang aja dulu. Jadi kita akan pasang kabelnya di antena sini. Oke. Kemudian kita cari colokan dulu ya. Colokan untuk menghidupkan antena ini. Oke, sudah dapat colokan listrik. Jadi antenanya saya pasang di sana teman-teman, paling atas, karena di bawah itu saya tidak bisa pasang. Apa tidak ada sinyal? Nah, ini sudah tanda-tanda agak aneh juga ini teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk dua antena teman-teman. Oke ya, ini antena yang paling mahal ya, ada boosternya. Saya kasihkan di paling atas. Kita akan coba scan teman-teman. Ini jam sudah malam juga sih ya. Kita akan coba cari angka. Oke, kita akan scan teman-teman, apakah dapat siaran yang cukup banyak dengan antena yang sekeren ini gitu ya. Nanti kita scan dulu, nanti cara pemasangannya nanti akan saya tunjukkan setelah nanti hasilnya ada. Ini sudah ada boosternya teman-teman, kurang apa lagi ya ini. Dari kamera saya itu pecah lensannya teman-teman ya, jadi yang bawahnya agak ada cahayanya yang aneh. Oke, kekuatan sinyalnya seperti itu ya. Sudah ada boosternya.
Oke, ini menurut saya agak mengecewakan ya dengan harga yang cukup mahal ya. Saya beli antena yang cukup mahal. Tulisannya keren banget, Smart Chip Intra Digital Insight. Gemes juga ya. 95.000. Jadi ini antenanya bisa digunakan untuk dua antena. Ini Jan. Teman-teman. Oke, apakah dapat sinyal? Tidak dapat sama sekali ya Allah. Ternyata teman-teman, antenanya nggak menerima sinyal sedikit pun. Ini gimana teman-teman? Ini sangat-sangat menyakitkan teman-teman. Dengan harga yang cukup mahal teman-teman, saya tidak mendapatkan sinyal yang sesuai. Oke teman-teman, nah bagaimana cara pemasangan TV model seperti ini, antena model seperti ini teman-teman? Ini sebenarnya ini bisa dipasang seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian teman-teman bisa tempelkan. Harusnya kabelnya berada di sini ya. Ini masuk, jadi gini teman cara pemasangannya. Ini itu intra adaptor ini, jadi posternya ada di sini harusnya ya, di sini. Oke teman-teman, cara pemasangannya untuk antena intra itu, khusus yang ini, itu dimasukkan di sini dulu teman-teman. Nah intinya dimasukkan di sini dulu. Kita tarik sedemikian rupa, kemudian antenanya kita taruh seperti ini, tulisannya intra. Nah terusnya bisa duduk seperti ini teman-teman. Dari tampilannya seperti itu ya, coba dari gambarnya tadi. Iya,
Tapi ya seperti itu teman-teman, kita bisa melihat sendiri kotal katil ya, tidak terlalu kuat. Ini antena apa ini? Oh ini kenapa produsen jual seperti ini ya, mohon maaf ya, ini betul-betul tidak ada sinyal sama sekali ya, pusing juga ini. Oke, coba saya taruh ke sini supaya nanti pengukurannya sama ya, kita mengukur antenanya sama, tapi kayaknya juga nggak akan mendapatkan hasil juga ya. Jadi intinya antena ini teman-teman yang setipis ini nggak tahu ini antenanya kok bisa dibuat tipis ini, itu alasannya apa, nggak tahu dalamnya itu apa. Ini saya nggak mendapatkan sinyal apapun, harganya cukup mahal 95.000 ya, saya tidak mendapatkan sinyal yang sesuai. Kemudian untuk yang ini dipasang juga menurut saya aneh ya. Oke, kita kasih sini aja, kita coba scan ya, kita akan coba scan lagi. Kenapa saya penasaran banget ini antena ini mahal banget loh, 95.000 loh, mosok sih ini ya. Saya udah bener ya memasangnya itu di sini. Ini kan antena ANT udah bener, ini masangnya juga coba ya, saya perkencang lagi. Nah, ini udah kenceng ini ya. Terus adaptornya ini udah nyala semua, adaptornya ya udah nyala semua, ini aman tentram ya. Ini saya USB itu HDMI nya saya hidupkan dulu. Nah ini teman-teman, ini udah menyala loh, itu juga adaptor yang dalam bawah itu juga udah menyala. Kurang apa lagi nih, kurangnya kita scan lagi satu kali lagi teman-teman, satu kali lagi, karena ini antena yang paling mahal yang saya beli, kode posnya sesuai dengan tempat saya berbah ya. Oke, yes, tuh wes karepmu. Ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri itu ya. Allah, ranosinya babar blas, begone larang, gak ada sinyal.
38 scanan. Teman-teman, nanti tidak ada siaran yang ditemukan, ya Allah. Wes fix bahwa antena intra ini ya, fix ya, antena intra ini memang harganya mahal. Intra tipe berapa ini? Ini tidak, di tempat saya itu tidak cocok ya. INTHD 15. Dari segi dusnya keren, tetapi dari hasil scanan antenanya tidak dapat siaran. Jadi teman-teman gini ya, kalau beli antena itu saya sarankan gunakan antena yang sudah teman-teman miliki aja. Itu akan jauh lebih bagus ya. Oke, nah sebagai penutup teman-teman, supaya nanti bahwasanya di terakhir ini siarannya tetap banyak. Ini udah malam, mungkin ada beberapa siaran televisi yang sudah hilang ya. Nanti kita akan scan ulang. Kita menggunakan antena eksternal ya, merek Titis plus booster ya. Kita akan scan apakah tetap mendapatkan 35 channel. Semoga saja, karena ini udah malam mungkin sinyalnya berkurang. Oke ya, sebagai penutup, jadi ya teman-teman, hasil terakhir scan itu tetap mendapatkan 35 siaran televisi. Jadi memang antena-antena tadi itu hanya bisa menerima paling banyak 16 siaran antena internal. Oke ya, jadi intinya di terakhir pengujian pakai antena eksternal merek Titis. Nah, untuk antena eksternalnya nanti teman-teman jangan lupa subscribe channel saya, nanti akan saya review antenanya seperti apa yang saya gunakan. Kenapa kok siarannya bisa stabil bagus, mendapatkan antena siaran yang cukup banyak, siaran TV digitalnya.
Oke, ini ya teman-teman, siarannya totalnya berapa ini? 35 channel untuk eksternal. Oke teman-teman, kita akan simpulkan teman-teman dari hasil pengujian tadi. Jadi yang pertama, antena seharga 22.000 dengan tipe Tavware TVL D141 ini tidak mendapatkan siaran televisi. Kemudian Tavware TVL D139 ini juga tidak mendapatkan siaran TV. Kemudian selanjutnya Intra INT HD 15 seharga 95.000 tidak juga mendapatkan siaran televisi, 0. Kemudian siaran yang mendapatkan siaran televisi jumlahnya ini seharga PX ya 90.000 ya, tipe PX DA1201NP ini mendapatkan sinyal 16 siaran. Kemudian antena klasik virtual model seperti ini dapat 16 juga. Kemudian Intra model seperti ini internal ini dapat 16 siaran juga. Nah, oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Di ke depan ya, nanti akan saya buatkan video bagaimana antena-antena yang simple sederhana ini mendapatkan siaran yang jauh lebih banyak ya, hanya menggunakan antena internal saja. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan kepada teman-teman bagaimana memilih antena digital yang baik dan benar. Intinya antena teman-teman kalau sudah memiliki antena yang model klasik seperti ini, pertahankan teman-teman, karena dari hasil pengujian saya ternyata antena-antena klasik ini jauh lebih bagus menangkap sinyalnya. Jadi benar pemerintah mengatakan bahwa yang diganti itu hanya set-top box aja tambahnya. Untuk antena luarnya itu jangan pernah teman-teman ganti, karena kualitas sinyalnya ternyata jauh lebih baik antena-antena klasik model seperti ini, karena frekuensinya UHF ya. Jadi kalau teman-teman membeli antena yang model gepeng-gepeng seperti ini, teman-teman waspada ya, apapun jenisnya ya. Jadi ini modelnya gepeng semua teman-teman, ini gepeng hanya ada boosternya, tetap nggak bisa nyentel. Yang ini gepeng nggak ada boosternya, tetap nggak bisa nyentel. Ini juga sama, ada nggak bisa nyentel juga. Oke begitu ya, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya di Joko Vlog. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.